Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memonitor Eagles Lotus Saint. Perubahan yang tidak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yolao dekat dengan Xiaoyan, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menyadari setelah cahaya melesat di antara alis Xiaoyan. Ekspresinya berubah drastis. Cailin dan dokter peri kecil bereaksi setelah Yolao. Wajah cantik mereka menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu apakah hal itu baik atau buruk. Menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, Xiaoyan terkejut ketika cahaya yang tidak biasa melesat di antara alisnya, tetapi dia segera pulih. Matanya tertutup saat dia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan liar memindai tempat di antara alisnya. Saat dia memindainya, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sekumpulan cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya. Xiaoyan sangat yakin bahwa klaster cahaya ini bukanlah sesuatu yang menjadi miliknya. Apalagi, dia tidak pernah merasakan keberadaan benda ini di masa lalu. Jelas, benda ini adalah benda misterius yang baru saja melesat dari peta kuno ke alisnya. Roh Xiaoyan menatap gugus cahaya putih, tapi itu hanya melayang di sana dan tidak melakukan hal lain. Namun, ketenangan seperti inilah yang menyebabkan Xiaoyan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Hal yang tidak diketahui selalu menakutkan, terutama jika menyangkut objek yang begitu menakutkan. Selain itu, hal ini telah muncul di benaknya. Pejenden. Xiaoyan dengan kejam mengutuk dalam hatinya dan menarik napas dalam-dalam saat dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Hanya setelah dia pulih, dia menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan mendekati klaster cahaya. Kelompok cahaya tidak bereaksi saat Xiaoyan mendekat. Kekuatan spiritual Xiaoyan semakin dekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul saat bersiap untuk meluncurkan serangan fatal pada benda misterius ini. Xiaoyan mendekat. Tepat ketika dia akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengelilinginya, cahaya putih tiba-tiba keluar dari klaster cahaya. Itu seperti kilat saat menembak ke jiwa Xiaoyan. Hati Xiaoyan terkejut ketika dia merasakan perubahan yang tidak terduga ini, tetapi dia tidak panik. Dia dengan cepat menggerakkan semua kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat di depannya. Namun demikian, cahaya putih yang tampak lemah ini menembus pertahanan spiritualnya tanpa terhalang. Itu menembak ke dalam jiwanya di depan matanya yang terkejut. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terhenti saat cahaya putih menembus jiwanya. Ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hati Yolao langsung mencelos saat melihat rasa sakit di wajah Xiaoyan. Tangan besarnya menekan kepala Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan spiritualnya sedang bersiap untuk dengan paksa mengisi ke tubuh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah saat kekuatan spiritual Yolao hendak memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Yolao buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Aku tidak tahu. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan berkata, "Oh, di sini." Tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat menyentuhnya sedikit pun, tetapi itu tetap di sana tanpa ada tanda-tanda bergerak. Berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu? Yolao menatap Xiaoyan sebelum tiba-tiba bertanya. Lebih Xiaoyan terkejut. Dia melirik Yolao dengan heran. Jelas, dia tidak mengerti maksud Yolao. Yolao menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Dia tertawa getir, saya takut seseorang telah merasuki tubuh Anda. Beberapa ahli kuno mungkin secara fisik sudah mati, tetapi roh mereka tertinggal. Selain itu, jika roh cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu. Xiaoyan melebar kemulatnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Benda apa itu? Ekspresi Yolao sedikit muram saat dia bertanya. Xiaoyan menggeser polusnya. Sesaat kemudian, dia berkata, "Oh, saya juga tidak yakin. Setelah kontak dengannya, saya hanya dapat menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu. Apakah mereka?" Yolao bertanya. Memonitor Eagles Lotus Saint. Xiaoyan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Memonitor Eagles Lotus Saint? Yolao sedikit terkejut. Dia segera merenungkan kata-kata itu saat dia duduk sendirian di atas batu di samping. Sepertinya dia mendapat kesan dari nama ini. Xiaoyan, Cailin, dan dokter peri kecil bertukar pandang ketika mereka melihat Yolao duduk. Mereka diam-diam menunggu tanpa bersuara. Penantian ini berlanjut sekitar 10 menit atau lebih sebelum Yolao akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Jika saya telah menebak dengan benar, suci lotus suci pemurni ini harus menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, dia pernah menjadi pemilik dari Purifying Demonic Lotus Flame." Pemilik dari Purifying Demonic Lotus Flame? Xiaoyan dan kedua gadis itu terkejut. Saint Lotus Saint yang memurnikan ini sebenarnya sekuat itu. Dia bisa menjadi pemilik dari Purifying Demonic Lotus Flame? Tidak heran dia diberi gelar seperti itu. Purifying Demonic Lotus Saint ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya telah membaca sedikit tentang dia di beberapa buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Dou di era itu. Yolao perlahan menjensang. Seorang ahli yang paling dekat dengan Dou di, Xiaoyan mengepalkan tangannya tanpa menyadarinya. Tidak disangka bahwa Purifying Demonic Lotus Saint ini mencapai tingkat seperti itu, gelarnya benar-benar luar biasa. Mungkinkah benda di bawah alisku itu ditinggalkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint? Xiaoyan bertanya. Kemungkinan besar terjadi. Peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Yolao mengganggu. Dia melihat ekspresi Xiaoyan yang agak tidak pasti dan tertawa getir, aku juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, berdasarkan catatan yang telah saya baca di buku-buku kuno, orang suci teratai yang memurnikan ini mungkin sedikit sesat, tetapi dia dapat dianggap cukup jujur. Kemungkinan besar dia tidak akan menggunakan beberapa metode yang terlalu tidak tahu malu.
Hal di bawah alis Anda kemungkinan besar tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Anda. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya. Alasan ini agak terlalu dipaksakan, tetapi dia tidak memiliki jawaban lain saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik dan berdoa agar hal ini tidak membawa masalah baginya. Kupikir benda yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan berhubungan dengan api lotus pemurnian iblis. Haha, ini mungkin keuntungan mengumpulkan peta kuno. Yao Lao tertawa. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasi telah berkembang seperti ini, tidak ada gunanya dia menjadi putus asa. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempercayai bahwa situasinya persis seperti yang dijelaskan Yao Lao. Benda ini adalah keuntungan dari menyelesaikan peta kuno. Namun, satu-satunya hal yang menyebabkan Xiao Yan rileks adalah dia tidak merasakan bahaya dari gugusan cahaya. Semangatnya telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dia akan merasakan sesuatu jika dia menghadapi bahaya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan apapun dari gugus cahaya misterius yang menyebabkan dia merasakan bahaya. Mari kita tunggu dan amati hal ini. Yao Lao menepuk bahu Xiao Zhan. Ekspresinya sedikit serius saat dia berkata, "Oh sekarang, kamu harus memikirkan bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke kelas Dou Sheng dalam 3 tahun ini." Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kekuatan api lotus pemurnian iblis. Sejujurnya, jika saat ini aku bertemu dengan api lotus pemurni iblis, hanya akan ada satu takdir yang menungguku. Aku akan berubah menjadi budak apinya. Sudut mulut Xiao Yan sedikit bergerak-gerak. Dia secara alami mengerti apa itu budak api. Itu adalah budak api. Pikiran budak itu dikendalikan oleh api surgawi, tetapi hanya beberapa api surgawi yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan 3000 Burning Flame tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya api surgawi yang berada di peringkat 3 besar yang bisa membuat budak api. Di masa lalu, saya khawatir tentang bagaimana Anda akan menangani api lotus pemurnian iblis jika Anda menemukannya. Untungnya, ada sedikit lebih banyak waktu dari yang saya harapkan. Yao Lao tersenyum. Dia melanjutkan, kamu saat ini berada di puncak bintang 8 Dou Zun. Masih ada jarak yang sangat jauh dengan Dou Sheng sejati. Bahkan jika kecepatan latihan Anda cepat, akan sangat sulit untuk mencapai kelas Dou Sheng dalam 3 tahun. Jika Anda tidak mencapai kelas Dou Sheng, saya tidak akan mengizinkan Anda pergi bahkan jika api lotus pemurnian iblis benar-benar muncul karena Anda hanya akan mencoba bunuh diri. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Yao Lao menjadi setakut ini pada api teratai setan yang memurnikan. Kalau begitu, satu-satunya solusi adalah membuat Xiao Yan mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun, kan? Cai Lin membuka mulutnya dan bertanya. Ayah. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia berkata, peluang sukses sangat rendah. Untungnya, Anda tampaknya cukup beruntung. Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba pulih. Guru berkata, pohon kuno bodhisattva? Ayah. Yao Lao mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, kecuali jika Anda dapat memperoleh hati bodhisattva, pada dasarnya tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun. Hati bodhisattva? Xiao Yan memyuko melatnya. Dia tertawa getir, ini juga tidak mudah. Lokasi pohon purba bodhisattva berada di wilayah tanah air kuno. Itu adalah tempat terlarang bagi manusia. Apalagi, wilayah kuno sangat besar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan pohon purba bodhisattva? Jika itu mudah, apakah kamu punya kesempatan untuk pergi? Yao Lao tersenyum dan menegurnya. Dia berkata, kamu memiliki benih bodhisattva di tanganmu. Meskipun kemurniannya cukup rendah, itu seharusnya memungkinkan Anda untuk merasakan pohon bodhisattva kuno. Ini adalah keuntungan Anda, dan ini adalah satu-satunya jalan Anda jika Anda benar-benar ingin menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan hati bodhisattva ini. Xiao Yan menggila nafas. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia harus pergi ke wilayah tanah air kuno kali ini. Jika dia mengandalkan kecepatan latihan normalnya, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Sheng dalam 3 tahun.
Ayo pergi. Kami akan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh dan merencanakan dengan baik. Jika berita ini benar, dataran tengah akan menjadi hiruk-pikuk karena pohon kuno Bodhisattva. Pada saat itu, wilayah tanah gurun kuno akan benar-benar menjadi hidup. Yao Lao berdiri dan berkata dengan lemah, apakah Anda dapat mencapai kelas Do Usheng dalam waktu 3 tahun, akan bergantung pada pohon kuno Bodhisattva. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.